Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah merupakan istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama. Allah telah mengkaruniakan kecantikan lahir dan batin kepadanya. Dialah wanita tercantik setelah Hawa. Ia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya memiliki pesona kecantikan, Sarah juga seorang wanita yang berakhlak mulia, sabar, setia, dan patuh kepada suaminya. Kisahnya telah masyhur di kalangan masyarakat. Kecantikan yang ia miliki tidak menjadikannya sombong dan melupakan kodratnya sebagai istri. Kesabarannya, kesetiaannya, dan ketakwaannya kepada Allah adalah teladan setiap wanita mukminah, sehingga dia dikatakan sebagai wanita terbaik pada zamannya. Sarah kerap menemani Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah. Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk mengenalkan agama tauhid, menghilangkan kemusyrikan dan kebatilan di tengah kaumnya. Suatu ketika di negeri Syam sedang dilanda paceklik, Nabi Ibrahim dan Sarah memutuskan hijrah ke Mesir. Mesir kala itu dipimpin oleh seorang raja zalim yang suka berfoya-foya dan gila wanita. Raja itu bernama Amr bin Amr al-Qais bin Mailun. Setiap mendengar ada wanita cantik, ia berhasrat untuk memilikinya. Jika ia telah memiliki suami, ia tidak segan-segan untuk menceraikannya, bahkan membunuhnya. Suatu saat pengawal istana melaporkan kepada Fir'aun tentang kedatangan Ibrahim. Ia membawa seorang wanita yang sangat cantik dan layak menjadi pendamping baginda. Demikian kata pengawal itu. Mendengar hal itu, hasrat sang raja langsung menggebu-gebu. Kemudian ia mengundang Nabi Ibrahim dan Sarah untuk datang ke istana. Wahai Sarah, jika raja itu bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah, engkau ini adalah saudariku. Demikianlah Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya. Demi Allah, tidak ada yang beriman pada saat itu kecuali Ibrahim dan Sarah, serta keponakannya yang bernama Lut. Dia juga seorang nabi. Beliau Lut alaihissalam berdakwah kepada kaum Sodom di Yordania. Maka dijamulah Nabi Ibrahim oleh Raja Mesir itu. Dibawalah Sarah kepada Raja zalim itu. Sarah tahu apa yang hendak dilakukan sang raja, maka ia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarah kemudian salat dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan Rasulmu, serta aku selalu menjaga kehormatanku. Maka janganlah engkau biarkan raja kafir itu berkuasa atasku. Maka ketika hendak mendekati Sarah, seketika itu raja itu lumpuh. Ia tidak dapat menggerakkan kakinya. Kejadian ini berulang sampai 3 kali, sampai akhirnya raja Mesir itu akhirnya jerah, sehingga ia tidak berani lagi mendekati Sarah. Engkau bukan membawa seorang wanita, malaikat syaitan. Kemudian Fir'aun meminta Ibrahim dan Sarah untuk kembali ke negerinya dan menghadiahkan seorang wanita bernama Hajar. Setelah berumah tangga sangat lama, Nabi Ibrahim dan Sarah belum juga dikaruniai anak. Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang saleh, anak yang akan melanjutkan risalah kenabiannya. Melihat setiap hari suaminya berdoa demikian kepada Allah, Sarah kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah, sesungguhnya Allah tidak menghendakiku mempunyai seorang anak. Inilah Hajar untukmu, nikahilah. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan anak kepadamu darinya. Kemudian menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Setahun setelah menikah, lahirlah bayi Ismail. Karena kecemburuan Sarah, maka Nabi Ibrahim memisahkan keduanya. Ia membawa Hajar dan bayi Ismail ke suatu lembah dekat Baitullah di Makkah.
Setelah sekian lama dalam usia yang sangat tua, suatu saat 3 orang malaikat menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta Sarah untuk memasak sapi panggang. Kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkannya. Demikianlah Nabi Ibrahim memuliakan para tamunya. Malaikat itu datang untuk memberi kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub, sebagai bukti rahmat dan keberkahan Allah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Betapa bahagianya Sarah mendengar hal itu. Demikianlah akhirnya Sarah mengandung, walaupun usianya sudah sangat tua. Demikianlah Allah ingin menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Ketika itu Sarah dalam usia 90 tahun dan Nabi Ibrahim 100 tahun. Demikianlah jika Allah menghendaki, maka janganlah kita berputus asa dalam berdoa kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah kisah Sarah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.